Kita semua tahu bahwa manusia itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia, ketika kita berada di sebuah lingkungan, maka lingkungan tersebut bisa jadi menurunkan sifat-sifat dan sikap-sikap kepada diri kita. Kalau misalnya lingkungannya baik, maka kita akan bersikap baik. Kalau misalnya lingkungannya buruk, bisa jadi kita akan menjadi buruk juga. Tapi sekarang banyak banget yang gak sadar. Ada ribuan orang, ratusan mungkin jutaan orang, atau mungkin seluruh manusia yang ada di muka bumi ini itu gak sadar. Apa yang gak disadari? Bahwasanya mereka nggak sadar kalau lingkungan mereka itu nggak cuman lingkungan antar manusia aja, nggak cuman antar satu individu dengan individu lainnya aja, tapi lingkungan sekarang adalah antara kita, antara lo semua dengan jutaan manusia di bumi ini diperantarai oleh sosial media. Dan kalau misalnya lo sekarang nggak sadar juga, pada akhirnya apa? Lo bisa disetir oleh sosial media. Isi otak lo semuanya udah terpengaruhi oleh sosial media. Lingkungan lo yang ada di sosial media buruk, maka lo bisa menjadi buruk juga tanpa lo sadari. Lo merasa, lingkungan gue udah baik, pertemanan gue baik. Hey bro, sosial media lo jelek, lo akan jadi jelek juga. Dan bisa jadi lo akan sesampah konten-konten sampah yang ada di sosial media sekarang. Perkenalkan, gue Irfan Syahputra yang lagi konsisten bikin konten di YouTube 2 hari sekali. Kita udah diajarin bertahun-tahun, bahkan dari kita kecil. Dari umur kita 7 tahun, atau mungkin pada saat kita SMP, SMA, atau mungkin SD juga udah diajarnya, bahwa kita harus memilih lingkungan pertemanan yang baik. Kita harus memilih lingkungan antar manusia dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Karena pada akhirnya, diri kita itu akan sama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita nggak punya integritas yang kuat, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau positif, nggak masalah. Tapi kalau negatif, lo mau kayak gitu juga. Ya kita semua tahu lah, kalau misalnya lingkungan kita pintar, kita bisa jadi pintar. Kalau lingkungan kita rajin, kita bisa jadi rajin. Lingkungan kita produktif, kita bisa jadi produktif. Tapi kalau misalnya lingkungan kita sering gibah, ya kita akan jadi gibah juga. Kalau misalnya lingkungan kita sering berbuat buruk, ya bisa jadi kita akan buruk juga. Dan kalau misalnya lingkungan kita semalas-malesan itu, ya kita akan jadi malas juga. Dan ketika kita berusaha untuk menjadi rajin, mereka akan menarik lo ke bawah lagi supaya lo menjadi malas. Karena gue pernah mengalami hal tersebut. Ketika gue berusaha untuk maju, ketika gue berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, tapi apa yang mereka katakan? Mereka bilang kalau gue terlalu sok. Yang ada di pikiran mereka adalah, udahlah, ngapain sih, orang masih muda, santai aja apa, gak usah terlalu rajin. Itulah, kalau misalnya lo terperangkap di lingkungan yang buruk, di lingkungan yang malas, maka lo akan malas, bahkan lo gak dibolehin untuk menjadi orang yang produktif. Jadi kalau misalnya lo masih ada di lingkungan yang kayak gitu, udah tahu kan harus apa, lo udah tahu kan harusnya lo bertindak apa, ya lo cabut dari situ. Kalau misalnya lo masih gak mau cabut juga, gue mau tanya kenapa? Lo takut dicaci maki, lo takut dikata-katain sama teman-teman lo takut dijauhin sejauh-jauhnya sama mereka. Ketika lo berusaha untuk keluar dari circle yang memang tidak membuat lo produktif, mungkin pertama kali mereka akan merasa, oh lo terlalu sotoy, oh lo terlalu sok-sokan, oke, berarti kita sekarang udah gak temenan lagi. Mereka pasti akan mengatakan hal tersebut. Tapi lama-kelamaan, ujung-ujungnya mereka gak akan peduli juga. Mereka akan bodo amat sama lo. Ya lo mungkin pernah tahu lah, lo mungkin pernah denger juga lah, kalau misalnya ada orang yang meninggal dan itu bukan keluarga kita, ya mungkin sometimes ketika ketiadaan mereka membuat kita sedih, tapi nanti ujung-ujungnya akan dilupakan juga. Dan kita, manusia yang masih hidup, akan terus berjalan di dunianya masing-masing. Begitu pula dengan lingkup pertemanan, begitu pula dengan lingkungan kita. Kalau misalnya kita cabut dari lingkungan itu, ya udah, dunia akan tetap berjalan. Jadi kalau misalnya lo masih ragu untuk cabut dari lingkungan lo coba pikir 2 kali deh. Karena menurut gue nggak apa-apa banget kalau misalnya lo dicaci maki sama mereka, lo dianggap orang yang negatif sama mereka, lo dijauhin sejauh-jauhnya sama mereka. Nggak apa-apa banget. Karena ya lebih baik lo pergi dari sekarang daripada lo masih tetap di situ dan lo nggak jadi apa-apa. Pilihan lo sekarang cuma 2. Yang pertama, lo tetap menetap dan lo akan terus-terusan menjadi orang yang bodoh. Atau kedua, lo cabut dan lo akan terus-terusan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Pilihan ada di lo. Tapi gue mau ngingetin juga, seburuk-buruk lingkungan lo, seburuk-buruk teman-teman lo, jangan pernah nge-cut off mereka. Kalau misalnya lo memang mau pergi dari mereka, lo bisa pergi perlahan. Lo bisa mengandalkan iming-iming kesibukan supaya lo tidak terus-terusan dihubungi oleh mereka. Gak masalah, karena kita gak pernah tahu
Mungkin teman-teman lo yang tadinya berada di lingkungan buruk, mungkin beberapanya udah keluar dan mereka udah jadi lebih baik, dan ternyata kedepannya mereka adalah malaikat penolong lo, atau mungkin mereka yang akan butuh lo, dan lo bisa membantu mereka dengan baik. Jadi kalau misalnya lo mau ninggalin lingkungan lo, tinggalin secara perlahan, tapi jangan pernah nge-cut off siapapun dalam hidup lo. Anggap aja kayak tetangga. Ya lo tau lah, ketika kita sama tetangga, kita nggak kenal sama dia, tapi kita tetap saling menyapa. Kita semua harus tahu, apapun yang lo konsumsi, itu akan masuk ke dalam diri lo, ke dalam raga lo, ke dalam pikiran lo. Mungkin hal-hal yang basic kayak misalnya soal makanan, apa yang masuk sehat, maka akan sehat bagi badan kita. Mungkin kita semua juga udah tahu, apa yang masuk musik, misalnya contoh musik masuk di telinga kita, musik itu sedih, maka kita akan jadi sedih. Musik itu bikin semangat, maka kita akan jadi semangat. Terus apa lagi? Kayak misalnya contoh, apapun yang kita baca, misalnya bacaan-bacaan yang bikin kita berpikir logis, maka kita akan berpikir logis ke depannya. Dan itu semua adalah perihal-perihal yang mungkin basic ya, kita semua udah tahu. Tapi lo harus ingat juga untuk menjaga itu semua. Semua yang masuk di kita baik, maka akan menjadi baik juga. Dan semua yang masuk di kita buruk, bisa jadi kita akan menjadi buruk juga. Tapi ada satu hal yang mungkin lo selalu lupa dan lo selalu melupakan hal ini. Karena apa? Karena lo seneng, karena lo tertarik untuk selalu melakukannya setiap hari. Lo nggak pernah sadar akan hal ini. Lo nggak sadar kalau lo terus-terusan mengkonsumsi sosial media, yang pada akhirnya semua yang lo tonton akan masuk ke dalam pikiran lo, hati lo, dan juga raga lo. Dan gue cukup heran gitu dengan keadaan sekarang. Jutaan bahkan ratusan juta manusia di muka bumi ini, itu semua udah terpengaruh sama sosial media. Contohnya apa? Lo lihat konten sedih, pada akhirnya lo ikutan sedih juga. Lo lihat konten tentang standarisasi manusia, lo lihat konten tentang standarisasi cowok, standarisasi cewek, apa segala macam. Dan pada akhirnya, ketika lo punya pasangan, sebenarnya dia udah tulus sama lo, tapi karena nggak sesuai dengan standar sosial media, akhirnya hubungan lo buyar semua. Bahkan bisa jadi ketika ada suami istri, mereka bisa bercerai karena mereka mengikuti standar yang ada di sosial media. Itu cukup menakutkan. Sebenarnya sih yang goblok lo ya. Contohnya apa lagi? Misalnya lo konsumsi berita yang ada di sosial media. Berita ini mengkhawatirkan dan lo ikut khawatir juga tanpa lo mencari tahu apakah informasi ini valid atau enggak. Iya, kita semua udah tahu lah. Sekarang sosial media udah gila. Media-media yang bukan pers itu bisa menyebutkan hal-hal yang sebenarnya faktanya mana. Dan semua orang pada akhirnya percaya sama media tersebut. Kita terlalu percaya akan apa yang kita lihat dan kita baca di sosial media tanpa menyaringnya sama sekali. Itu bahaya. Contohnya apa lagi? Konten-konten vulgar. Yang pada akhirnya itu akan menjadikan otak lo dimanapun lo berada, lo selalu membahas tentang hal-hal yang sebenarnya vulgar. Kalau misalnya itu edukasi nggak apa-apa, tapi yang lo bahas ini cuma perihal-perihal candaan yang nggak penting. Dan itu menjijikan. Lo masih mau terus-terusan kayak gitu. Gila lo. Kalau misalnya gue sebutin banyak banget ya contoh-contoh konsumsi sosial media yang buruk dan pada akhirnya berpengaruh buruk bagi kita. Itu banyak banget, masih banyak banget. Lo tuh jadi nggak sadar setiap langkah yang lo ambil, setiap step yang lo ambil dalam hidup lo, itu malah jadi dipengaruhi sama sosial media. Lo tuh nggak punya integritas dalam diri lo. Lo tuh nggak punya keputusan. Keputusan lo masih harus lo cari lagi di sosial media. Kan aneh. Dan kalau misalnya lo masih terus-terusan kayak gini, ya, udah, kita akan terus-terusan menjadi budak sosial media. Kalau lo nggak ngejauhin lingkungan sosial media lo dari sekarang, gue takutnya lo akan terkontrol oleh sosial media. Lo bayangin, lo adalah sosok yang rajin di kantor, lo adalah sosok yang selalu bekerja dengan giat di kantor, tapi performa lo turun cuma gara-gara ngelihat konten di sosial media tentang keluhan teman-teman kantor yang mereka merasa terlalu penat dalam pekerjaan, dan lo tervibrasi, akhirnya lo juga ikutan penat dan performa lo turun. Itu semua harus lo tinggalin. Kalau memang lo benar-benar mau ninggalin, ada caranya, dan ini harus betul-betul secara konsisten lo lakuin. Yang pertama, seleksi apa yang lo lihat di sosial media. Sama kayak manusia tadi yang gue udah bahas soal lingkungan manusia. Sama manusia pun kita harus seleksi, kita harus pilih, kita harus tahu mana lingkungan yang tepat bagi kita, mana yang enggak. Begitu juga sosial media, nggak semuanya harus kita konsumsi, nggak semuanya wajib kita konsumsi. Kita harus pilih juga. Ada banyak fitur yang mendukung soal keputusan kita tentang memilih apa yang mau kita lihat di sosial media. Contohnya, kita bisa like video-video yang mungkin mengedukasi, atau kita bisa unlike, atau kita bisa hide video-video yang memang nggak pengen kita lihat di sosial media. Dan kalau misalnya lo punya temen yang selalu bikin status sampah, ya lo bisa hide temen lo. Kalau misalnya teman lo ada yang bikin konten-konten yang gak beres, ya lo bisa hide mereka.
Dan begitupun akun-akun lainnya yang gak sesuai dengan lo. Lo bisa follow akun-akun yang memang bikin lo tuh growth pikirannya. Lo bisa follow akun-akun yang memang bikin diri lo itu semakin maju dan berkembang. Itu yang harus lo kejar. Sisanya, konten-konten yang sampah, mendingan gak usah. Karena itu cuma ngerusak pikiran lo. Kalau misalnya yang pertama itu masih kurang greget nih, lo masih sama nih, lo bisa ngelakuin yang kedua. Lo bisa batasi konsumsi sosial media lo. Di video sebelumnya gue udah pernah bahas soal brain rot. Lo bisa lihat gue munculin, gue kutipin di sini. Karena kondisi sekarang ya, sosial media itu udah parah banget. Saking parahnya, di sosial media ini udah nggak ada saringannya sama sekali. Konten-konten vulgar, konten-konten pembodohan, konten-konten judi, iklan-iklan judi online, konten-konten kecemasan, konten-konten penggiringan opini, itu terlalu cepat beredarnya. Bahkan otak kita aja nggak mampu untuk menerima informasi sebanyak itu. Pada akhirnya apa? Kita hanya menangkap informasi singkat yang kita lihat, dan kita nggak research ulang informasi tersebut. Dengan informasi yang banyak itu, maka kita akan mengalami brain rot atau pembusukan otak. Daripada otak kita rusak karena sosial media, lebih baik kita banyak untuk belajar. Lebih baik kita batasi konsumsi sosial media. Fokus sama karir yang lo kejar, fokus sama cita-cita yang lo kejar, fokus sama target-target yang harus lo capai di hidup lo. Kalau misalnya sampai hari ini lo masih nggak dengerin apa yang gue ucapin, apa yang gue sampaikan dari tadi, pokoknya jangan heran kalau misalnya nanti ada temen lo yang lebih maju dari lo, yang cepet growth-nya dari lo, karena dia udah ninggalin hal-hal yang sampah, lingkungan-lingkungan sosial media yang sampah, dan dia bisa lebih growth daripada lo. Dan dibandingkan dengan lo yang sekarang masih mengeluh apapun lo keluhkan, kerjaan lo keluhkan, dan pada akhirnya lo nontonin konten-konten keluhan juga, dan lo nontonin konten yang ngebahas soal udahlah gak usah capek-capek kerja karena yang kaya bos lo. Dan ketika lo dengerin konten tersebut, lo langsung ambil keputusan untuk resign, dan lo pada akhirnya gak akan jadi apa-apa. Jangan jadi manusia yang terlalu dikontrol oleh sosial media. Sebisa mungkin lo harus mengkontrol diri lo dan mengkontrol apa yang lo konsumsi di sosial media. Jangan jadi orang yang gak bertanggung jawab atas hidupnya. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video.